Halo, perkenalkan kami dari Angkatan 1, Kelompok 1, Subkelompok 2, peserta Latsar CPNS Pemprovsu tahun 2021 dengan penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi Bapak Dr. Hieronimus Gudang, SPD MSI. Baiklah, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami, dimulai dari... Halo, perkenalkan, nama saya Edi Marwanto Opusunggu. Saya bertugas di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, UPT Jalan dan Jembatan Rantau Prapat. Halo, perkenalkan nama saya Ernawati. Saya bertugas di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai calon penata laporan keuangan. Halo, nama saya Chandra Siregar. Saya bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, menduduki jabatan sebagai calon penata laporan keuangan. Halo, perkenalkan, nama saya Akmal Naim. Saya bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, UPT Samsat Medan Selatan, dengan jabatan Analis Penagihan Pajak. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Ibrahim. Saya bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sebagai calon penata laporan keuangan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Adapun isu yang kami angkat kali ini adalah mengenai COVID-19. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Akmal Naim. Terima kasih. Langkah pertama dari menganalisis isu adalah mengidentifikasi isu. Baik, di sini kami sudah mengidentifikasi 3 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Isu yang kedua adalah belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia. Isu ketiga adalah masih maraknya hoaks tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia. Baik, berikut kami sajikan data-datanya. Seperti yang dikutip dari jurnalisme.data, rata-rata vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini baru 41.934 orang per hari atau 0,8% dari target 181,5 juta penduduk. Bila tidak ditingkatkan, maka vaksinasi baru bisa rampung dalam 10 tahun. Ini merupakan sumber data untuk isu pertama kami. Baiklah, pada data isu kedua, belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia, kami ambil data dari katadata.co.id, yaitu pada berita tanggal 24 Juni, COVID-19 di Indonesia memuncak. Rekor baru harian mencapai 20.574 kasus. Ini menunjukkan bahwa penularan COVID di Indonesia belum bisa kita kendalikan. Kemudian isu ketiga adalah masih maraknya hoaks tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia. Itu kami ambil data dari katadata.com. Kominfo temukan 1.733 hoaks terkait COVID-19 dan vaksin. Itu artinya di Indonesia masih banyak beredar hoaks-hoaks tentang COVID-19 di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk analisis kami serahkan kepada rekan kami Edi Marwanto. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, analisis APKL. Untuk mengetahui isu tersebut dikatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi, maka kami lakukan analisis APKL. Jika kita lihat dari masing-masing isu, untuk isu yang pertama, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia, memiliki kriteria secara APKL memenuhi. Untuk isu yang kedua, belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia, secara analisis APKL semuanya memenuhi. Dan untuk yang ketiga, masih maraknya hoax tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia, kriteria APKL-nya semuanya memenuhi. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan tentang metode USG, saya serahkan kepada rekan saya, Chandra Siregar. Terima kasih. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia, kami memberikan 3 indikator pembantu. Yang pertama, ketersediaan vaksin. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Yang ketiga, pelayanan vaksinasi. Dengan metode kriteria USG, mendapati jumlah sebesar 44.
Untuk isu yang kedua, belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia, kami memberikan 3 indikator pembantu. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, varian baru COVID-19. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Mendapatkan jumlah sebesar 39. Yang ketiga, masih maraknya hoax tentang COVID-19 di masyarakat Indonesia. Kami pun memberikan 3 indikator pembantu. Yang pertama, pengetahuan masyarakat. Kedua, media sosial. Ketiga, kurang percayanya masyarakat Indonesia terhadap COVID-19. Dan mempunyai jumlah indikator sebanyak 41. Dari ketiga isu tersebut, didapati bahwa belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia merupakan core isu karena mempunyai jumlah kriteria yang paling banyak, yaitu 44. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami, Ernawati. Baik, terima kasih. Fishbone diagram ini kami lakukan analisis dengan menggunakan brainstorming, yaitu dengan mengetahui penyebab masalah isu tersebut. Dimulai dari penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai vaksin. Kedua, masih banyak masyarakat yang tidak mau vaksin. Ketiga, kurangnya jumlah tenaga medis untuk vaksin. Kemudian, metode pelaksanaan vaksin belum terorganisir dengan baik. Dari segi material, kurangnya ketersediaan vaksin COVID-19. Dari segi mesin, tidak lengkapnya data kependudukan yang dibutuhkan untuk melaksanakan vaksin. Kemudian dari segi milieu, kurang nyamannya fasilitas pelayanan saat mengantri vaksin. Dan yang terakhir adalah measurement, yaitu jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksin COVID-19. Nah, selanjutnya dari analisis fishbone diagram ini, kami menemukan gagasan kreatif yang akan dibacakan oleh Anissa. Baiklah, dari isu yang terpilih yaitu belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia, maka gagasan kreatif yang bisa kami sampaikan yaitu 1. Melakukan sosialisasi pentingnya vaksin COVID-19 di setiap lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Yang ketiga, membuka layanan pendaftaran vaksin secara online. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan yang nyaman pada saat pelaksanaan vaksin. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai isu COVID-19.